Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, minggu ini adalah minggu akhir di tahun 2024. Dan beberapa hari lagi kita sudah memasuki tahun baru 2025. Kita diajak dalam setiap waktu untuk senantiasa membawa hidup kita kepada Tuhan. Demikian pujian yang akan kita nyanyikan, Ku bawa hidupku sekarang. Mezbahmu ku rerahkan
terkasih, kita ambil dari Matius 22 ayat yang 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, marilah kita pujikan lagi pujian pengakuan dosa sejauh timur dari barat. Besar kasih pengampunan-Mu Tuhan,
Kau memberi, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berita anugerah kita ambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti domba. Bapak Ibu, marilah kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita terjukan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu atas berkat serta penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Bahkan Engkau beri kesempatan pada kami untuk dapat berkumpul pada hari ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang memohon kepadamu, berkatilah gereja ini, berkatilah ibadah kami ini. Kiranya melalui ibadah ini, iman kami semakin kuat. Bapa, kami telah membaca dan merenungkan bersama firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Dan sebaliknya, kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu saja Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kebaikan-Mu selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta, Majelis Gereja, Komisi, guru sekolah minggu, pemusik, song leader, sound system, dan semua yang terlibat dalam gereja ini Tuhan, yang telah mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat kepada mereka dalam mengabarkan Injil Tuhan. Berkati keluarga mereka, perihalalah mereka di dalam naungan kasih-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, mulai dari pusat hingga sampai ke pelosok desa Tuhan. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkau adalah dokter segala dokter. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka. Berkati para tugas medis yang menangani mereka, pun juga alat dan peralatan medis yang digunakannya. Terlebih daripada semua itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang dalam situasi yang tidak mengenakan atau sedang dalam mengalami musibah. Biarlah Tuhan Engkau dengar seruan mereka. Peliharalah mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu saat ini. Kami menyadari kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik dalam pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami.
terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Melalui doa kami kepadamu penuh dengan kerendahan hati. Tiliklah hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terjebak di dalam pergumulan masalah rumah tangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan sahabat maupun masalah dengan sesama kami. Kami mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa kami. Banyak dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Jamahlah kehidupan kami Tuhan, dan tuntunlah kami agar senantiasa semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Inilah doa dan seruan kami yang kami bawa dalam kehadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dalam setiap waktu tentunya kita selalu merasakan berkat Tuhan dalam segala hal. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiring pujian Betapa Hatiku. Persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
Mari kita berdoa. Hanya ini Tuhan persembahan kami yang tidak cukup berarti untuk kami persembahkan kepadamu. Terimalah Tuhan dan berkati persembahan ini. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Melalui pemberitaan firman hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu dan berkati semua orang yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kuasa yang jahat dan pencobaan. Berfirmanlah dan berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Salam. Ini saya agak grogi. Ini pertama kali saya berada di panggung dan berusaha menjadi seperti pendeta. Saya pernah menjadi pendeta Bapak Ibu, walaupun hanya 3 kali menjadi, ya, bukan pendeta beneran, tapi menjadi pendeta. Waktu itu saya pentas di 3 gereja, tur 3 gereja, dan peran saya masih menjadi seorang pendeta. Yang pertama di GPIB Yogyakarta, kami pentas di depan, di halaman Benteng Vanderburg di situ. Itu juga perayaan Natal pada waktu itu. Kemudian yang kedua saya pentas di Pati, GKI Pati, yang jemaatnya berbeda juga karakternya dengan GPIB. Dan yang ketiga saya menjadi pendeta di, kalau tidak salah saya agak lupa, GKJW di Kudus. Ada Bapak Ibu di Kudus? Barangkali ada yang tahu GKJW. Kalau tidak salah GKJ atau GKJW, saya lupa. Di sana saya menjadi pendeta. Khotbah itu enak karena saya khotbah menghafal hampir 3 bulan. Karena saya pentas itu harus hafal teks dan harus memang benar-benar harus hafal. Dan ini berbeda dengan saya harus khotbah di sini Bapak Ibu. Saya masih harus belajar, beda rasanya saya berada di sini, beda redeknya. Gitu. Tapi puji Tuhan, semua ini tetap akan saya coba. Dan kenapa saya pentas, bersemangat untuk berpentas pada waktu itu, tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan banyak orang, supaya orang senang pada saya, supaya saya disukai oleh orang-orang. Saya pentas harus mempelajari dulu, apakah jemaat di sini karakternya seperti apa, apakah mereka ceria, ataukah mereka yang tua atau yang muda. Ternyata memang benar Bapak Ibu, di GPIB orang-orangnya kebanyakan orang-orang Ambon gitu, mereka lebih bersemangat. Jadi saya harus bersemangat, dari bahasanya pun saya harus berbeda. Saya mengambil karakter waktu itu seperti seorang Belanda. Saya ingat waktu itu ada satu adegan di mana saya harus menasihati seorang gadis yang cacat. Saya menggunakan sedikit bahasa logat-logat, harus bisa menggunakan logat-logat, dipaksa bisa ya Bapak Ibu. Logat-logat orang-orang bule seperti pendeta-pendeta yang bule begitu. Salah satunya begini, saudara-saudara, di mana saya harus menasehati perempuan ini karena pendeta tidak melihat kecantikan wajah, tapi melihat kecantikan jiwa. Dan memang benar Bapak Ibu, rata-rata pendeta istrinya cantik-cantik. Walaupun pendeta tidak melihat kecantikan wajah, tapi kenyataannya memang Bu Darsono cantik, Bu Adi cantik. Benar Bapak Ibu? Karena perempuan cantik ya.
Kemudian saya harus di Pati juga harus jemaatnya itu jemaat yang kebanyakan pensiunan, banyak yang tua-tua gitu. Saya tidak bisa sembarangan di situ. Kadang saya harus menata kembali, itu tantangan saya itu. Tantangan saya harus menyenangkan mereka agar mereka bisa tertarik kepada saya. Itulah Bapak Ibu, dan ini sesuai dengan khotbah kali ini, khotbah dari Sinode dengan tema makin disukai Allah dan sesama. Makin disukai Allah dan sesama. Kecenderungan kita masih sering merasa senang kalau kita disukai oleh sesama. Tapi apakah kita juga disukai oleh Allah? Mari Bapak Ibu kita baca hari ini kita ambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia datang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Mereka lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikasihi Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana perasaannya jika di dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu disukai oleh
banyak orang. Disukai istri, disukai suami, senang tidak Bapak Ibu? Disukai istri, disukai suami saja sudah senang, apalagi disukai banyak orang. Nggih mboten? Kula nggih seneng disukai banyak orang. Karena disukai oleh banyak orang adalah hal yang menyenangkan. Tidak orang jika orang berlomba-lomba untuk dapat disukai banyak orang. Napa carane Bapak Ibu? Banyak orang berusaha supaya disukai banyak orang. Misalnya di Facebook, barangkali ada yang punya Facebook, di IG, ataupun kalau yang anak muda ini biasanya dia membuat konten supaya bisa disukai banyak orang. Senang ya kalau disukai banyak orang, apalagi itu juga bisa mendapatkan hasil yang bisa berupa materi juga. Dan tidak hanya itu juga, disukai banyak orang. Cara-cara agar kita disukai banyak orang itu ada dua, dengan cara yang baik dan cara yang tidak baik. Cara yang baik, ya kita memang benar-benar tulus membantu orang, karena kita memang punya kelebihan, kita membantu orang. Tapi ada juga supaya kita disukai orang dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya dengan cara-cara dengan ilmu-ilmu, misalnya pelet misalnya, bagaimana supaya kita bisa berbicara yang manis sehingga kita pasang susuk misalnya di sini. Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita disukai oleh banyak orang. Saya pernah punya teman, beliau itu, saya dulu kuliah di Jogja, dan kebetulan saya dekat dengan Panti Rapih, kos-kosan saya di belakang Panti Rapih, belakang kamar mayat di sana. Ada seorang bapak-bapak itu berteman baik dengan saya, tetangga saya, dia rumahnya di situ. Beliau supirnya Panti Rapih yang akpernya ya. Supirnya rumah sakit Panti Rapih di situ. Dia sering mengantar suster, sering mengantar mengantar dosen-dosennya. Dia memang pintar dalam berkata-kata. Dia suka dengan disukai, dia kepingin disukai banyak orang. Bagaimana caranya dia agar bisa disukai banyak orang? Dia berilmu. Dia berkata kepada saya supaya bisa orang tertarik dengan saya harus berpantang makan pisang emas gitu, yang kecil-kecil nih gitu, yang dulu kalau di Kaliurang banyak itu. Beliau berpantang itu, tapi di hari-hari khusus harus makan itu supaya susuknya tidak hilang. Katanya susuknya, ini kata beliau ya, susuknya podang emas, jadi dia berpantang makan pisang emas. Itu Bapak Ibu cara-cara yang ya itu entah terbukti benar atau hanya sekedar kalau kita orang percaya mungkin itu hanya hanya menambah menambah percaya diri dia, sehingga dia bisa lebih percaya untuk berkata-kata yang manis barangkali untuk menarik orang tertarik kepada beliau. Nah, itulah Bapak Ibu, banyak sekali cara-cara yang baik dan yang tidak baik supaya orang menyukai kita. Dan apakah itu yang apakah yang seperti itu Tuhan sukai, Allah sukai?
Kalau yang dengan cara-cara baik, barangkali Tuhan juga sukai. Kalau yang tidak baik, pasti tidak, ya. Artis-artis juga banyak yang sering membuat konten dia menolong orang. Itu baik tidak, Tuhan, Bapak Ibu? Memberikan orang di jalan sekepok rupiah misalnya. Seperti contoh Pak Im Wong, ya, yang sering kita lihat di konten-konten di Facebook ataupun di IG itu. Dia baik kelihatannya, Tuhan. Dia baik. Dia menolong banyak orang. Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Allah? Ternyata tidak, tuh. Selama orientasinya dia hanya tertuju kepada manusia, dia hanya disenangi oleh manusia. Tapi apa yang diajarkan Tuhan? Apa yang disenangi Tuhan? Perbuatan baik kita harus berorientasi kepada Tuhan. Orientasinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia saja. Kenapa berorientasi kepada Tuhan? Apakah kita berbuat baik untuk mendapatkan surganya Tuhan? Orientasinya kepada Tuhan, apakah seperti itu? Apakah nanti kita mendapatkan imbalan? Napa nggih nek istilahnya? Kalau kita berbuat ini nanti kita mendapatkan pahala segini. Apakah menurut Kristen seperti itu? Tidak. Orientasinya adalah untuk Tuhan. Kenapa? Ya. Di sini dijelaskan di khotbah jangkep ini, Bapak Ibu. Pribadi yang disukai Allah adalah pribadi yang dirahmati Allah dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Sebab jika motivasi dasar perbuatan baik hanya demi disukai oleh sesama orang atau disukai oleh semua orang, motivasi itu keliru. Dan motivasi itu sejatinya tidak diperkenankan Allah. Ini menurut pendeta dari sinode. Bapak Ibu, pada hari Minggu ini, minggu setelah Natal ini, kita menghayati kasih keteladanan keluarga dari Nazaret, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Mereka menjadi sumber inspirasi dan sumber peneguhan bagi kita dan menjalani hidup. Bagaimana hidup yang penuh dengan tantangan dijalani dengan bersandar pada Allah, melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Nih, teladannya adalah pada saat Yesus berusia 12 tahun, dari bacaan tadi, Yesus adalah anak yang taat. Bagaimana dia bisa taat? Karena dia diajarkan oleh orang tuanya untuk senantiasa rajin beribadah. Karena orang tuanya juga orang tua yang sangat taat. Sampai Yesus disunat pun, Yesus disunat, Bapak Ibu. Yesus diajak pergi ke gereja dan hukum-hukum Taurat selalu diajarkan kepada Yesus. Walaupun Maria tahu siapa Yesus. Dan Yesus bertumbuh. Yesus bertumbuh tidak hanya fisiknya, tapi juga imannya, hikmatnya semakin disukai oleh Allah. Hikmatnya semakin bertambah, kecerdasannya, kepintarannya.
Dan inilah teladan yang diajarkan Yesus, yang dipertontonkan Yesus dengan dia semakin. Di sini terlihat di dalam waktu saat Yesus, kenapa dia bisa berdiskusi dengan para alim ulama, semakin dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan dia juga bertanya, sehingga mereka terheran-heran kenapa Yesus bisa seperti itu. Karena Yesus bertumbuh, Bapak Ibu, bertumbuh di dalam iman, tidak hanya bertumbuh di dalam fisik. Dan pertumbuhan Yesus itu pun juga dipengaruhi oleh cara didikan dari keluarga Maria, dari keluarga Yusuf. Pergumulan pasti ada, karena Maria juga tahu siapa sebenarnya Yesus. Tapi Yesus mau merendahkan diri. Yesus mau belajar, mau bertumbuh, sehingga ia disukai oleh Allah dan manusia. Disukai oleh Tuhan itu bukan karena orientasinya bukan kepada manusia, karena orientasinya kepada Tuhan. Itu kenapa? Itu juga masih kita pertanyakan, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus berorientasi pada Tuhan? Apakah orientasinya nanti supaya Tuhan memberikan kita surga yang lebih, berkat yang lebih? Ternyata di sini dijelaskan bahwa bukan itu. Bukan kita untuk mendapatkan berkat yang lebih, mendapatkan mendapatkan imbalan supaya kita bisa masuk surga, kita harus berbuat baik. Bukan itu yang dikehendaki Allah itu. Tapi itu sebagai ucapan syukur kita kepada kasih karunia Tuhan yang telah merendahkan diri, datang kepada manusia, datang untuk menebus dosa manusia, datang dengan penuh kasih. Sepakat Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan motivasinya mendapatkan berkat, motivasinya mendapatkan pujian, bukan, tetapi kita harus sebagai ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus berbuat baik adalah karena itu, karena kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa berbuat baik? Bagaimana caranya agar kita disenangi Tuhan? Kita bisa belajar dari nabi-nabi kita. Ada 3 nabi yang dapat kita contoh kebaikannya, yang disukai Tuhan. Kenapa mereka disukai Tuhan? Seperti Habel yang ibadahnya lebih baik dari Kain saudaranya. Karena apa? Karena iman dan hidupnya berkenan kepada Allah. Kemudian kita belajar dari Daud. Daud yang merendahkan diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh karena dosanya. Kemudian juga kita bisa belajar dari Samuel. Dia yang semakin bertumbuh, semakin dewasa,
dan semakin disenangi Tuhan saat dia melayani, membantu Elia. Menjadi baik itu juga gampang-gampang susah, Bapak Ibu. Menjadi baik itu juga dipengaruhi oleh keluarga, orang tua, bagaimana orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, supaya anak-anak kita juga bisa berbuat baik seperti teladan keluarga Maria tadi. Kemudian juga seperti Yesus yang semakin bertumbuh sebagai anak, dia semakin bertumbuh, semakin berhikmat, dan kita sepakat kita akan menjadi seperti mereka. Di sini juga dijelaskan bagaimana caranya agar kita disukai oleh Tuhan, kita disukai oleh Allah, dan disukai manusia. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kita akan tahu, Bapak Ibu. Di sini sangat jelas, misalnya kita baca dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Sangat jelas, Bapak Ibu, tidak perlu penafsiran di sini juga. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dalam hidup bersama. Kasih dalam hidup bersama. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita juga harus mendasari semua yang kita lakukan dengan hal-hal tersebut. Dalam hidup ini kita juga harus sabar terhadap orang lain. Sabar, lemah lembut. Jangan terpancing untuk marah. Tapi marah itu perlu apa tidak, Bapak Ibu? Marah, kita pasti pernah marah. Marah boleh. Marah itu apa, Bapak Ibu? Bagaimana marah yang disukai oleh Tuhan? Marah itu apa, Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu marah? Marah itu adalah ketidaksetujuan kita atau ketidaksukaan kita dengan orang lain, dengan situasi. Marah. Nah, bagaimana marah yang benar? Marah yang benar adalah cukup orang lain tahu kalau kita tidak setuju. Hanya itu, Bapak Ibu. Tapi itu pun perlu kita pelajari, apakah kita benar atau apakah kita salah dalam hal ini. Kita harus, dalam marah kita juga harus diajarkan untuk bersabar. Memang susah, Bapak Ibu, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus mengerti marah itu apa. Marah itu adalah ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu hal. Saya tidak setuju. Dan itu pun juga kita harus atur bagaimana cara kita menyampaikan marah itu. Saya sering marah juga. Kalau kita marahnya dengan emosi, tidak akan menyelesaikan masalah, tapi semakin memperkeruh masalah.
marah, kita tidak setuju, dan itu juga perlu kita pelajari. Apakah benar ketidaksetujuan kita? Waktu pembekalan majelis di Shinsu, itu juga pernah disampaikan bagaimana kita mengatasi masalah. Kita harus menganalisa dulu, apakah kita benar, apakah kita salah. Kemudian kita baru setelah kita menganalisa itu, apa yang harus kita perbuat. Kita juga harus pelajari siapakah yang kita marah. Apakah faktanya, misalkan marahnya kita dituduh sesuatu yang tidak kita lakukan, atau kita tidak sadar lah kita lakukan, dituduh sesuatu, kita harus tahu apakah benar. Tidak spontan kita marah, apakah benar kita melakukan hal tersebut, dan apakah benar itu menyakiti hati orang tersebut sehingga ia melontarkan hal tersebut. Apa yang dikatakan itu benar atau salah, apakah faktanya ada atau hanya hoak. Jika kita berada pada posisi yang benar, maka jangan takut Bapak Ibu. Selanjutnya ya saling mengampuni satu terhadap yang lain. Misalnya ada orang lain yang berbuat salah kepada kita dan kita telah sungguh-sungguh menyesali akan perbuatannya dan minta maaf. Kita pasti memaafkan, tidak? Memaafkan buatan Bapak Ibu. Memaafkan, bagaimana memaafkannya juga? Kalau dalam doa Bapa Kami kita sering ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami mengampuni, engkau mengampuni. Standarnya apa kita mengampuni? Kalau kita mengampuninya sedikit, ya Tuhan mengampuni kita sedikit. Seperti engkau mengampuni, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Ini standarnya Bapak Ibu. Standar kita mengampuni niku ya Tuhan mengampuni kita, standarnya niku kita mengampuni orang yang bersalah. Sering kan kita Bapak Ibu berdoa seperti itu. Nah, niku Bapak Ibu. Pengampunan dengan tulus hati. Benar-benar mengampuni. Semua yang kita lakukan itu sejatinya berdasarkan atas kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar, menegur orang yang lain, hidup saling menghargai dan menerima di dalam kasih Kristus. Itu adalah puji-pujian kita yang nyata kepada Tuhan. Dan yang semua kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan kita lah, yang kita lakukan di dalam nama dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Apa yang kita perbuat
apa yang kita lakukan agar orang lain mencintai kita, menyukai kita, kita harus berorientasi kepada Tuhan. Agar kita dikasihi oleh Tuhan bukan karena upahnya, bukan karena berkat-berkatnya, tapi karena kasih Kristus kepada kita sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita wajib berbuat baik. Dalam semua itu, marilah kita bertumbuh di dalam Dia dengan meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ajarkan kami bagaimana kami bersyukur, bagaimana kami harus bertindak supaya kami dapat berbuat baik, bukan hanya untuk kepentingan diri kami, orientasinya bukan untuk diri kami, tapi perbuatan baik kami sebagai ucapan syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan akhiri ibadah hari ini Tuhan. Biarkan kami kembali ke rumah kami masing-masing, berkati kami, lindungi kami dalam perjalanan kami nanti. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Biarkan kami bertumbuh, biarkanlah kami menjadi baik, supaya kami disukai Allah dan disukai sesama manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia, mengalami pertumbuhan dalam segala hal ke arah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku Tetap Setia. Menangis
tetap setia melayani. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Ku tetap setia ku melayani-Mu. Mari Bapak Ibu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita nyatakan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin.